saya sedang bersama Lihum, Pak Ijo. Kita masih berada di terminal Kediri ya, teman-teman ya. Ya, kita akan mereview armada ini, Discovery Karoseri Laksana generasi ketiga. Kalau dilihat-lihat sepintas tuh kayak SR2 ya, cuma nggak ada selendang sampingnya. Dan ini pakai mesin Hino AK8 A215. Yang pasti SWOS, yang pasti. Sampai tadi perpal di terminal Taman Kediri. Ya udah, kita lihat bagaimana reviewnya. Jadi kita akan mereview eksterior aja. Kita bandingkan dengan Discovery yang kemarin, yang generasi pertama miliknya Sugeng Rahayu. Bersama Warware. Di sini kita menjumpai bis All New Discovery yang generasi ketiga ya. Setelah yang kemarin kita review yang generasi pertama, kita dapat yang generasi ketiga tapi punyanya PO Harapan Jaya. Ini kayaknya lagi trouble. Dan soalnya penumpangnya dioper ya. Jadi bedanya generasi 3 dengan generasi pertama tuh sangat jauh ya. Kalau kita lihat generasi yang ketiga tuh lampunya udah pakai LED yang kayak gini meskipun buram ya. LED-nya kayak gini, kayak secara tersirat tuh kayak Legacy SR2. Ini bagian lampunya ya. Ini lampu sen nggak begitu kelihatan karena udah buram ya. Nah, lebih garang kesannya. Kalau yang generasi pertama kan kayak lebih memang lebih modern, cuma awal permulaan aja sih. Ini lampu bagian bawahnya ada drillnya di sini, ada 3 drill. Ada lampu utama bawah, ada lampu aksesoris ya di sini ya. Terus ada lagi ini air intake bagian bawah. Karena ini pakai Hino AK8 A215, jadi air intake-nya ada di depan. Sama kayak Sugeng Rahayu yang generasi pertama yang kemarin kita review. Nopolnya AG7409 US. AG Kediri Raya, jadi ini emblem Hino-nya besar sekali. Ukurannya ya satu ini. Kalau saya rasakan tuh masih panas ya. Jadi lebih garang. Kalau dilihat tuh kayak memang kayak secara sekilas tuh kayak SR2 Legacy. Ini tuh saya Discovery di sini. Kalau kita lihat lebih ke atas, wipernya ini pakai wiper tidur ya. Beda dengan Sugeng Rahayu. Dan armada ini bedanya generasi 1 dengan generasi 3 itu, kalau generasi 3 ini pakai topi ya, meskipun tetap mempertahankan ketinggiannya yaitu non high deck, jadi tingginya standar tapi pakai topi kayak gini. Kita bisa lihat kenapa ini kalau kita bisa simpulkan Hino AK8, karena kalau kita lihat dari depan tuh dashboardnya lebih tinggi ya. Kalau kita nggak lihat air intake-nya ya, dashboardnya lebih tinggi di sini. Spionnya 2 double putih semuanya ya. Ini spion, kalau saya perkirakan spion medium ya, nggak murah-murah amat gitu kayak yang standar. Ada dual spion lagi. Spion ini untuk driver ada 2. Kalau kita lihat dari sisi pintu tuh lebih curam ya turunnya dibanding Discovery yang generasi pertama loh, lebih curam. Tidak lupa juga mempertahankan ini emblem Laksana yang ada di samping seperti yang kita review kemarin di Sugeng Rahayu sama. Jadi kita lihat overhangnya juga tetap sama karena sama-sama pakai Hino AK8, overhangnya tetap sama. Bautnya juga 8 sama kayak kemarin. Kita lebih detail, kita lihat di dalam. Nah, ini left spaciousnya atau per daun, per daun itu istilahnya besi yang ditumbuk itu. Bridgestone, ternyata tuh pakai Bridgestone ya. Sini juga ada. Bedanya kemarin itu kalau ini lampu sennya lebih besar. Selain lebih besar tuh
lebih modern ya bentuknya kayak gini, jadi nggak monoton biasa ya kayak Sugeng Rahayu yang kemarin generasi pertama. Ini lambang Discovery-nya juga lebih kecil tulisannya, tapi lebih garang ketimbang yang kemarin tuh kan kesannya cuma kayak gini, cuma tulisannya lebih besar. Ini sama kayak SR2, cuma kalau SR2 tuh ada selendangnya, kalau ini nggak ada selendangnya, jadi kesannya cuma gini. Kelebihannya jadi view-nya penumpang dari samping tuh lebih dapet gitu. Sama kayak Sugeng Rahayu, bagian bagasi 1, 2 nya nggak dibuka, tapi yang di bagian ujung sana bisa dibuka. Ini di sini letak dari tangki solarnya. HC itu katanya tuh nama pemiliknya ya kalau saya nggak salah. Kalau kita lihat juga ini AC-nya pakai AC Denso juga, sama kayak Sugeng Rahayu. Nanti kita lihat interiornya. Ya. Ini ada lagi satu lampu sen di bagian sini. Di bis ini tuh AKDP ya, nomor lampunya H570 AKDP jurusan Surabaya, Mojokerto, Jombang, Kertosono, langsung ke Kediri. Setelah Kediri nanti bisa naik ke Tulungagung atau Trenggalek. Ini ada emblem Hino lagi di bagian belakang. Kalau di depan tadi kan emblem Hino yang berbentuk H, kalau di belakang ini emblem Hino yang nama ya. Ini kalau dilihat sekilas bagian belakang ini kayak Legacy SR2, mirip banget. Hampir mirip. Ya, mirip banget. Dilihat dari bagian lampunya ya kayak gini ya. Ini lampunya terinspirasi dari Legacy SR2 kalau menurut saya. Ada lagi tambah stop lamp di sini. Stop lampnya tegak ya. Biasanya kan kotak kan, kalau ini tegak kalau saya lihat. Ada air intake lagi di belakang meskipun tertutup ya, karena ini mesin depan jadi air intake di belakang ini tertutup, nggak dipakai mungkin. Ini ada juga ini besi. Nah, ternyata muffler atau knalpotnya ada di sebelah kiri di AK8 ini. Ini bagian pintu belakang lah. Kelebihan Hino AK8 ini overhang bagian belakang ini sangat panjang ya. 1, 2, 3 kali begini tuh overhangnya, jadi beda dengan 1521. Kita lihat bagian dalamnya, ini pakai left spring shoes juga, jadi per daun besi ditumpuk. Beda dengan bagian kanan. Kalau bagian kiri ini bisa dibuka semua ya saudara, apanya ini bisa dibuka semua, bagasinya bisa dibuka semua. Bagaimana Spike Joe setelah melihat ini? Ini modern sekali. Terus dibanding yang Sugeng Rahayu kemarin gimana? Modern ini jelas, cuma lebih bagus yang ini ya menurut Anda ya? Ya tapi kalau di daerah Jawa menurut saya itu yang paling terkenal kan yaitu Sugeng Rahayu. Karena ya memang paling famus lah saya ya. Jawa. Ini AC-nya netes ya. Ini nggak tahu tadi trouble-nya kenapa, yang pasti tadi saya lihat itu penumpangnya dioper ke bis yang lain ya. Jadi Harapan Jaya ini ada 2 kelas, banyak kelas sih sebenarnya. Yang pasti tuh yang tanpa livery kuda di sampingnya ini berarti kelas AKDP atau yang melayani jarak dekat. Kayak Surabaya Tulungagung, Surabaya Trenggalek itu bisnya bis yang gini nggak ada lambang kuda di situ. Tapi kalau ada yang lambang kudanya itu biasanya melayani kelas VVIP, patas, bisnis hingga eksekutif sampai super luxury. Itu biasanya melayani rute dari Surabaya ke Jakarta, Tulungagung ke Jakarta, Blitar ke Jakarta, bahkan ada yang sampai ke Pulau Sumatera juga armadanya.